Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 statistika. Di sini kami akan melakukan uji validitas dan reliabilitas kepada instrumen yang telah kami pilih, yaitu instrumen SMQ untuk memenuhi mata kuliah statistika. Nah, pertama-tama hal yang kita lakukan yaitu kita harus menyebar kuesioner yang berhubungan dengan belangko SMQ atau kuesioner menggunakan belangko SMQ. Kemudian kami olah data yang sudah kami terima dari para responden ke dalam sistem Excel seperti yang terlihat pada layar, yaitu ada nomor urut, jenis kelamin, usia, kelas, pertanyaan 1 sampai pertanyaan 25, kemudian juga ada total skor. Nah, sebelum memindahkan data Excel ke dalam sistem SPSS, kita harus mengubah jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya tidak boleh disimbolkan dengan huruf, tetapi harus dengan angka seperti ini. Hal ini dikarenakan sistem SPSS itu tidak dapat mendeteksi atau tidak dapat membaca huruf, sehingga harus disimbolkan menggunakan angka. Untuk untuk angka 2 menyimbolkan jenis kelamin perempuan, sementara untuk yang angka 1 yaitu untuk laki-laki. Untuk mempercepat waktu, kita langsung saja ke SPSS-nya. Untuk memindahkan data dari Excel ke dalam SPSS, hal yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu klik file, lalu import data. Kita pilih Excel. Kemudian kita pilih yang rekap data uji SMQ, lalu kita klik open. Kita menunggu. Nah, setelah tombol OK dapat diklik, maka kita tombol OK tersebut. Kita tunggu. Nah, apakah sudah terlihat, teman-teman? Nah, baik, terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang jenis kelamin seperti yang tadi sudah saya utarakan bahwa memang ini harus diganti. Maka dari itu, hal yang perlu kita lakukan adalah kita mengcopy data yang sudah kita rubah, lalu kita paste ke sistem SPSS yang saja. Kita ngeblok, berikan dengan seperti ini, lalu kita paste. Nah, sudah terlihat atau sudah terganti ya. Nah, di sini terdapat variabel kelas. Untuk hal ini lebih baik variabel ini dihapus saja agar tidak membingungkan untuk kita semua, karena variabel kelas juga tidak begitu diperlukan, sehingga kita hapus saja. Nah, untuk labelnya kita berikan label di sini, yaitu untuk jenis kelamin kita tulis saja seks responden. Kita harus memberikan value karena tadi kita sudah menyimbolkan untuk angka 1 yaitu jenis kelamin laki-laki, value 2 untuk jenis kelamin perempuan. Nah, untuk usia kita beri label yaitu usia responden. Ini kita berikan label yaitu 1 pertanyaan belangko. 1 ini maksudnya pertanyaan ke-1 gitu ya. Lalu
dan kita 1 sampai ke 25. Nah, untuk angkanya kita rubah ya. Di sini kita ganti angka 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, kemudian ada 18, selanjutnya ada 19, lalu setelah 19, 20, setelah itu 21, 22, pertanyaan ke-22, lalu pertanyaan ke-23, pertanyaan ke-25, dan pertanyaan nomor maaf, ini harusnya 24 dan ini pertanyaan ke-25. Angka-angka yang ada di depan ini melambangkan mengenai pertanyaan kuesioner atau pertanyaan belangko SNT nomor keberapa. Jika di depannya angka 19, maka yaitu nomor 19 atau pertanyaan ke-19 di belangko tersebut. Lalu untuk skor total kita beri label yaitu skor total. Nah, setelah diberikan ini semua, langkah selanjutnya yaitu kita mengecek ke data view apakah tadi yang jenis kelaminnya sudah benar atau belum. Sudah benar karena sudah dapat diganti ya teman-teman. Kita lihat apakah semua datanya sudah masuk atau belum. Sudah ya. Untuk data pertanyaan nomor 1 sampai 25 sudah, dan juga sudah ada skor totalnya. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu kita harus memberikan nilai untuk nilai atau skor total yang sudah didapatkan dengan cara yaitu klik transform, lalu record into different variable. Selanjutnya kita masukkan ke skor totalnya saja. Lalu di sini kita beri nama yaitu klasifikasi skor. Labelnya itu klasifikasi skor total. Kita klik change, lalu kita klik port new values. Di sini kita bisa memberikan satu range-nya yaitu 0 sampai 3. Kita add. Itu nilai 2 untuk 4 sampai 13. Arsa, ya. Sepertinya yang awal itu 0 sampai 4. 0 sampai 4. Maaf.
2 yaitu 5 sampai 13. sampai 13. Dan yang terakhir 3 yaitu 14. Setelah itu kita klik continue, lalu kita klik OK. Berubah jadi 2. Nilai 0 karena tidak menentukan nilai desimal. Lalu juga kita harus memberikan value di sini, yaitu 1, labelnya yaitu cenderung stres, 2, lebih cenderung stres, 3, udah terkena. Lalu untuk memastikan apakah sudah benar, kita bisa ke data view, lalu di sini sudah muncul klasifikasi skor dan benar dapat berubah. Nah, selanjutnya setelah kita memberikan klasifikasi kepada data yang telah kita olah, langkah selanjutnya yaitu dengan menguji validitas menggunakan person product moment. Langkah yang pertama yaitu kita klik analyze, lalu kita klik correlate, lalu be further. Kemudian kita masukkan semuanya. Untuk yang klasifikasi tidak perlu dimasukkan ya teman-teman. Langsung kita klik tanda panah. Kita pastikan bahwa yang personnya sudah diklik, lalu kemudian kita klik OK. Kemudian kita tunggu beberapa saat, nanti akan keluar katanya. Ini kita bisa lihat bahwa di sini nilainya yaitu untuk pertanyaan nomor 1, percent correlation-nya yaitu 0,196. Sementara untuk signifikansi atau signifikansinya yaitu 0,373. Untuk pertanyaan nomor 2 juga sama, di sini ada 0,532 dan seterusnya. Nanti data ini akan dibandingkan dengan data tabel yang sudah ditentukan. Kita lanjut ke langkah selanjutnya ya, yaitu menguji reliabilitas. Di sini kami memutuskan untuk menggunakan converge alpha karena beberapa pertimbangan, yaitu seperti jumlah pertanyaan dalam kuesioner yang kami bagi yaitu berjumlah 25, yang artinya berjumlah ganjil, sehingga kami memutuskan untuk menggunakan converge alpha. Langkah yang pertama yaitu kita klik analyze, lalu kita klik yang scale, lalu klik reliability analysis. Nah, kita masukkan semuanya, tetapi untuk yang skor totalnya tidak usah dimasukkan ya, jadi pertanyaan-pertanyaannya saja. Lalu kita klik statistik, kemudian klik scale if item deleted, terus kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini dapat dilihat ya teman-teman, kalau ada cases validnya yaitu
di sini dapat 100%, Tokoles 100%. Lalu untuk conversion yaitu 0,748 dan semua end of item maksudnya yaitu pertanyaannya yaitu ada 25 dan bisa dilihat di sini juga ratednya berapa, variansinya itu juga berapa, lalu conversion alpha-nya berapa. Nah, untuk pemeriksaan uji validitas dan reliabilitas menggunakan belangko SMG cukup sekian. Kami meminta maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini. Kami ucapkan terima kasih